kenapa kok sayur Sleman ini hadir gitu ya? Ya, sejak pandemi Mas Rio, pandemi mungkin memisahkan kita secara jarak ya, tapi ternyata tidak membatasi ide-ide kita untuk selalu berkreasi. Dari situ kami membantu para petani pedagang sayur itu untuk dijualkan secara online. Uniknya adalah pelanggan pertama kami justru datang dari tetangga kampung Mas Rio. Apa sih motivasi Pertamina Foundation? Kok jauh-jauh dari Jakarta ke Sleman? Pertamina Foundation misinya itu adalah bagaimana di misi sosialnya itu berusaha mencari ya seperti sayur Sleman seperti ini. Apa sih dampak yang sudah diciptakan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan keberadaan sayur Sleman ini? Sedekah sayur ini berawal September 2020. Bahkan donaturnya datang dari luar negeri juga. Semoga langkah yang diayunkan Mas Janu ini menginspirasi kita semua. Impacto, inspirasi program keberlanjutan di Indonesia. Halo Sobat Impact, kembali lagi bersama saya Rio Zakarias Widianaru dalam Impact Talks. Kali ini saya berada di Sleman. Kita akan berdiskusi mengenai sebuah inisiatif yang sangat luar biasa, yaitu sebuah social entrepreneurship, social entrepreneur yang bergerak di pertanian digital, nantinya pertanian yang terpadu, terintegrasi. Lokasinya saat ini kita berada di Sayur Sleman. Nah, Sayur Sleman ini merupakan sebuah usaha, sebuah social entrepreneur yang bergerak di pertanian digital. Ini merupakan wadah bagi seluruh petani di Kabupaten Sleman, diantaranya dalam memasarkan produk hasil pertanian. Kita akan lihat, kita akan dengar bagaimana Sayur Sleman memulai bisnis ini hingga mendapatkan dukungan dari Pertamina Foundation maupun stakeholder lainnya. Serta apa sih dampak yang sudah diciptakan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan keberadaan Sayur Sleman ini. Kita akan berbincang bersama founder Sayur Sleman. Beliau ini merupakan lulusan magister luar negeri dari Universitas Birmingham dan universitas banyak sekali yang dia ikutin. Kita sapa Mas Janu Muhammad. Mas Janu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Rio. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Janu sudah mengisi di acara podcast kita. Kemudian narasumber kita yang kedua, beliau merupakan Senior Manager Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Pertamina Foundation. Beliau ini merupakan guru saya, kayak orang tua saya sendiri, yaitu Bapak Rohmat Puji Purnomo. Pak Rohmat, apa kabar? Baik Mas Rio. Pak, matur nuwun lho niki. Ya, luar biasa. Kita sekarang berada di tengah-tengah perkebunannya Mas Janu nih, Pak. Ya, nanti kita Sleman. akan banyak berdiskusi terkait apa sih yang dilakukan Mas Janu ini. Kemudian kenapa kok Pertamina Foundation akhirnya berkenan memberikan pendanaannya, mensupport perkembangan Sayur Sleman ini melalui program Tandu Rasa, pertanian terpadu rakyat Sleman, gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, baik, langsung aja kita akan bertanya, kita akan diskusi dalam hal ini dengan Mas Janu. Mas Janu, boleh nggak diceritain gitu ya, bagaimana kok bikin Sayur Sleman ini historinya kayak gimana? Kenapa kok Sayur Sleman ini hadir gitu ya? Ya. Sejak pandemi Mas Rio, awal Gara-gara pandemi. Betul sekali. Iya, oke, gimana? Pandemi mungkin memisahkan kita secara jarak ya, tapi ternyata tidak membatasi ide-ide kita untuk selalu berkreasi. Nah, di pandemi itu kebetulan orang tua saya itu dari petani, pedagang sayur juga, kesulitan untuk memasarkan sayuran, baik yang dari sawah langsung maupun yang jualan di pasar. Dari situ saya yang punya kesempatan mungkin belajar di beberapa tempat itu merasa what can I do? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang-orang terdekat, terutama orang tua saya. Dan ternyata masalah itu tidak hanya dialami orang tua saya saja, tapi ternyata juga teman-temannya di pasar, di petani gitu. Dari situlah kami menginisiasi platform digital bernama sayursleman.id melalui Instagram aja Mas Rio. Yang paling pertama, kanal yang sedang disukai oleh anak-anak muda, keluarga-keluarga muda, hampir semua orang sekarang menggunakan Instagram.
Dari situ kami membantu para petani pedagang sayur yang memang semua produknya itu di pertanian hortikultura terutama itu untuk dijualkan secara online. Dan uniknya adalah pelanggan pertama kami justru datang dari tetangga kampung, Mas Rio. Oke. Kami amati gimana bisa menemukan sayur Sleman lewat hashtag ternyata. Oke. Nah ini yang membuat kami penasaran jauh lebih gitu untuk istilahnya kok bisa ya dengan adanya hashtag sayur online Jogja itu bisa memacu pelanggan-pelanggan lain. Dari situlah kami melakukan inovasi dan rasa penasaran kami itu kami jawab dengan berbagai layanan yang kami ciptakan, sayur online, sayur Sleman berbagi, dan sayur Sleman Academy. Oke, luar biasa. Sekarang sayur Sleman sudah punya 3 hal tersebut ya. Iya, Sayur betul Sleman sekali. berbagi, sayur Sleman bertani, Iya. dan sayur Sleman Academy. Luar Iya, biasa betul sekali. sekali. Mas, sebelum ke itu, kenapa dulu setelah lulus kuliah kok Iya. nggak sesuai dengan bidangnya malah kembali lagi jadi petani? Kan biasanya kan orang gitu, Iya. jauh-jauh sekolah di luar negeri ya Pak. Iya, ya? iya, Atau iya. balik-balik malah jadi petani. Ini kan Gimana bisa ya? menjadi motivasi tersendiri ya. Betul, Ini kan iya. berbeda dengan orang lain pengen jadi pekerja memakai jas gitu Betul, ya, iya. fancy, kelihatan keren gitu. Iya, Kok malah iya. ini malah balik ke desa jadi petani ini gimana ceritanya ini? Iya, sebenarnya bukan tanpa cerita khusus juga Mas Rio. Saya pernah di posisi sebagai pendidik sebenarnya. Selama 3 tahun saya mulai dari guru sampai di yayasan dan kepala sekolah juga pernah di sekolah swasta di Yogyakarta. Nah dari situ berpikir karena pandemi aktivitas saya ini kok semakin pengen membantu banyak orang gitu. Artinya sebenarnya keresahan itulah yang akhirnya membuat jiwa ini terpanggil untuk membantu orang yang paling dekat. Dan ternyata saya tinggal di kampung, banyak orang-orang yang istilahnya harusnya dibantu gitu. Nah akhirnya saya singkirkan tuh ego-ego yang mungkin titel-titel mungkin pernah ke sana, pernah ke sini. Ternyata saya hanya sekecil manusia yang kalau bisa saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itulah turning point-nya, titik awalnya saya untuk bagaimana saya harus ada di tengah masyarakat untuk bisa bermanfaat. Lewat sayur Sleman akhirnya bisa membantu orang-orang yang selama ini kesulitan di bidang pertanian. Karena memang basically sebenarnya saya dulu pengen kuliah pertanian Mas Rio. Oke. Tapi ternyata malah jebur di geografi. Geografi. Dan dari situlah kita pengen mengembangkan diri di bidang pertanian, terutama karena saya bukan pertanian asli gitu ya jurusannya gitu. Saya juga belajar banyak dari teman-teman di lapangan, terutama ayah seorang petani langsung. Bagaimana saya belajar itu langsung dari universitas kehidupan. Gitu. Wah luar biasa sekali. Mas boleh cerita nggak sebenarnya kalau sayur Sleman ini bisnis modelnya kayak gimana sih? Iya. Gimana cara berinteraksinya dengan petani? Iya. Kemudian apakah ada sistem-sistem yang dibangun dengan petani tersebut? Iya. Sebenarnya model bisnis pertama kami itu membantu pedagang sayur Mas Rio, yang memang kami berasal dari satu circle di Pasar Sleman tepatnya. Waktu itu kami membantu sekitar 130 pedagang untuk bisa kita bantu secara online, dan ketemu dinas pun banyak request, Mas ini kan baru 1 pasar gitu, padahal di Sleman ada 38 pasar gitu. Dari situlah kami melayani pemesanan selama 2 kali shift pagi sama sore. Pembeli bisa pre-order baik lewat website maupun WA maupun Instagram, dengan minimal order di kami itu ketentuannya 70.000 Mas Rio. Oke. Nah tahun pertama kami bisa free ongkir kan sampai 7 kilo. Nah sampai sekarang ini kami masih bertahan di free ongkir 3 km pertama. Nah setelahnya hanya diterapkan 1 kilometer itu Rp1.500. Nah lalu apa yang membuat nilai unik dari sayur Sleman? Sebenarnya di luar bisnis online kami yang berangkat dari hilir, kami juga ada beberapa kegiatan sosial di mana kami percaya bahwa pangan itu tidak hanya kebutuhan orang-orang yang bisa mengakses atau membeli bahan pokok, tapi pangan itu adalah untuk semuanya. Sehingga program sayur Sleman berbagi itu juga berupaya membantu masyarakat rentan yang tidak mampu membeli sayur. Meskipun ya Mas Rio, kalau di kami 1 bonggol atau 1 ikat kangkung itu hanya 3.000, tapi ada saja yang belum bisa membeli Rp3.000 itu. Nah dari situlah kami tergerak untuk menyisihkan sebagian profit juga untuk kita alokasikan ke sana, dan bahkan ada orang yang pengen ke sayur Sleman hanya untuk sedekah gitu. Oke. Nah dari situlah mulai ada interaksi dengan pelanggan, terbentuk marketnya yang memang segmented, dan akhirnya sekarang berkembang di layanan sayur Sleman Academy, karena kami pikir ketika lebih banyak berinteraksi 2 tahun terakhir ini dengan petani, kita semakin banyak menghadapi masalah Mas Rio. Bukan masalah tapi Malah semakin malah banyak menemukan hal itu. banyak masalah gitu. Dan akhirnya
untuk membangun sebuah ekosistem bisnis yang memang berkelanjutan itu kita perlu memikirkan bagian hulunya juga. Dan hulu dari pertanian adalah petani itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Sekarang saya mau tanya ke Pak Rahmat nih. Pak, kenapa? Nah, pertanyaan gitu. Apa sih motivasi Pertamina Foundation? Kok jauh-jauh dari Jakarta ke Sleman gitu ya, Pak? Nah, kemudian dalam hari dukungan apa sih, Pak, yang perlu sehingga wah, boleh nih dibantu nih. Nah, seperti apa nih, Pak? Iya Mas Rio. Jadi ini memang juga ada kisah ya. Bagaimana sampai sayur Sleman itu mendapat pendanaan atau bisa menjadi binaan Pertamina Foundation. Tapi sebelum itu mungkin sedikit saya ceritakan Mas Rio bahwa Pertamina Foundation ini adalah sebuah yayasannya Pertamina, yaitu kita mendapat tugas untuk menyalurkan dana CSR atau TJSL dari BUMN yaitu Pertamina tersebut. Sehingga Pertamina Foundation misinya itu adalah bagaimana di misi sosialnya itu berusaha mencari ya seperti ini, sayur Sleman seperti ini. Nah, tapi mendapatkannya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba melalui sebuah kompetisi. Jadi sayur Sleman ini ikut kompetisi namanya Pepmuda Mas Rio. Jadi kompetisi inovasi yang dilakukan anak-anak muda atau Pepmuda. Mereka mengirim proposal gitu. Jadi yang waktu tahun 2023 ya, betul. Itu lebih dari 2000. Wow, luar biasa. Ya, kurasi proposal 2000, terus dilanjutkan pitching. Di pitching itu 250 gitulah. Terus mereka masuk demo day. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, apa yang dicari Pertamina Foundation? Dari seluruh proposal yang sangat keren-keren, anak-anak muda bagus-bagus, kita berusaha mencari yang ternya. Salah satu parameternya adalah mereka yang bisa menginisiasi atau bisa menggerakkan juga masyarakat sekitarnya. Itu mempunyai bobot tertinggi. Tidak serta-merta yang hanya business oriented. Tapi bagaimana anak-anak muda ini yang bisa menggerakkan masyarakat sekitar, berdampak masyarakat sekitar, sehingga ini akan mendapat nilai tertinggi. Sehingga salah satunya Sayur Sleman ini bisa kita danai untuk tahun pertamanya di tahun 2023. Dan saat ini masih dalam rentang program Mas Rio. Kita tentu akan beri tantangan lagi pada Sayur Sleman dan seluruh yang leader 2023 tersebut. Untuk yang terbaik akan kita beri kesempatan di 2024 ini dengan sebutan Super Young Leader. Sehingga semoga setelah acara hari ini juga ada sesuatu yang lebih lagi, sehingga istilahnya yang layak menyandang predikat Super Young Leader Pertamina, begitulah. Oke, luar biasa. Pak, by the way program ini akan dibuka lagi nggak di tahun 2024 ini? Agar nanti bagaimana Sobat Impact yang di sana yang belum mengetahui program ini akan mendaftar. Bahkan ada keywordnya tadi, kalau mau mendapatkan nilai terbaik harus memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Kira-kira gimana Pak? Betul Mas Rio, jadi ini setiap tahun kita akan selenggarakan bulan April. Setelah Lebaran kira-kira nanti kita akan launching pendaftaran Mas Rio. Kita akan melakukan pemanggilan atau membuka kesempatan pada anak-anak muda usia di bawah 35 tahun untuk berkelompok. Silakan ajukan ide kreatifnya, proyek-proyek apa yang kira-kira bisa melakukan upaya-upaya penanganan masalah, penyelesaian masalah di sekitarnya. Jadi tidak muluk-muluk pada anak-anak muda ya Mas Rio ya. Apapun itu bisa dilakukan. Nah, kebetulan Sayur Sleman ini mengangkat isu yang sangat cakep untuk wilayah di sini, yaitu bagaimana menolong masyarakat yang ya mungkin kebutuhan sayur tinggi, tapi akses sayur waktu itu kebetulan Covid susah, ada solusi yang terbaik. Dan tentu Sayur Sleman ini pada kesempatan Super Young Leader pasti akan meningkatkan ini Mas Rio, merubah lagi atau meningkatkan inovasinya yang lebih berdampak itu tadi Mas Rio. Bahkan isunya keren ya, ketahanan pangan juga masuk ya berarti betul, dalam ini kan ya, luar biasa. Pak Rahmat, boleh nggak sih diceritain di Pertamina Foundation itu ada program apa saja? Tadi Pak Rahmat sudah menceritakan kepada kita bahwa ada program PF Muda, Pertamina Foundation Muda. Kira-kira ada program apa lagi nih Pak? Nah, ini sangat luar biasa Mas Rio yang kesempatan ini. Jadi kami akan sedikit jelaskan bahwa Pertamina Foundation itu setidak-tidaknya kami itu punya 6 program. Wow, luar biasa. Yang nanti juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda. Yang pertama beasiswanya Mas Rio. Kami memiliki beasiswa ini ada berbagai varian lah, berbagai jenis.
Ada beasiswa yang reguler dengan mitra kampus, ada beasiswa masyarakat adat, ada beasiswa untuk sobat istimewa. Ini juga luar biasa, kita akan memberikan beasiswa pada adik-adik yang berkebutuhan khusus atau memiliki keistimewaan. Nah, yang kedua ada program kompetisi energi, inovasi energi. Ini sangat baik lagi untuk menjawab isu kelangkaan energi, isu perubahan iklim. Nah, sehingga proposal-proposal dari para peneliti, dosen muda, dosen senior, akademisi, praktisi juga boleh tentang energi. Macam-macam, inovasi-inovasi apa, sehingga itu nanti bisa kita danai melalui sebuah, tentu juga ada kurasinya, juga ada presentasi tentang proposal itu, sehingga yang terbaik akan kita danai juga. Yang ketiga adalah womanpreneur, Mas Rio. Ini juga sangat menarik seksi. Saya kira Sayur Sleman binaannya nanti yang mak-mak tadi bisa bergabung juga berkelompok untuk mengakses dana kami yang di womanpreneur atau PF-preneur. Di situ juga kita memberikan fasilitas pelatihan, ada pameran, inkubasi, bahkan kami juga memberi kesempatan nanti jika terbaik menjadi kelompok yang bisa menjadi kelompok binaan Pertamina yang mengakses dana kemitraan kalau zaman dulu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah PF Bangkit. PF Bangkit ini adalah program untuk kepedulian. Kalau terjadi bencana atau terjadi adanya sesuatu, sehingga kami akan hadir di situ memberikan upaya bantuan utamanya di dua hal, Mas Rio. Yaitu yang pertama untuk menjawab bagaimana pengembalian perekonomian warga yang terdampak, yang kedua mengembalikan adik-adik agar tetap bisa sekolah. Yang kelima adalah program khusus ini lingkungan, yaitu kita ada program untuk penanaman pohon, yaitu program hutan Pertamina. Nah, di sini selain penanaman kami juga ada pemberdayaannya, sehingga kita juga mengundang dan bermitra dengan banyak hal, pemerintah daerah juga. Nah, dan juga kami telah melakukan program di tahun ini cukup besar penanaman baik mangrove maupun tanaman daratan, Mas Rio. Yang terakhir yaitu tentang PF Muda yang sudah kami jelaskan, kompetisi anak-anak muda. Ya, ini adalah program yang sangat memberi tantangan besar pada anak-anak muda, mahasiswa, dosen-dosen muda juga untuk mengaktualisasikan ide-idenya, riset-risetnya menjadi sebuah proyek, mulai dari prototipe sampai seperti Sayur Sleman yang sudah bisa mengimplementasi dan berdampak cukup baik yang seperti kita lihat sore ini, Mas Rio. Oke, luar biasa. Artinya nggak hanya memberikan pendanaan tapi juga coaching and mentoring ya, Pak? Betul. Sampai bahkan pameran, sampai connect ke market, ya. Itu luar biasa, business matching dan lain sebagainya itu ya, Pak ya? Betul, kami juga ini sebenarnya bekerja sama, Mas Rio, termasuk tentunya ini kesempatan yang baik dengan teman-teman juga dari socialimpact.id ini. Nanti tentu kita akan terus berlanjut bermitranya, juga NGO lain juga, Mas Rio, dan ini kami memang butuh mentor-mentor dan juga terutama ini para investor kami juga sangat mengundang agar mereka juga siapa tahu bisnisnya teman-teman ini seperti Sayur Sleman ini sudah layak untuk kita akan ikut dampingi lah. Nah, atau Mas Rio sendiri kalau berminat, berkolaborasi. Kalau boleh ya Pak, biasanya gitu kan seperti itu bahasanya. Luar biasa Pak Rohmat. Jadi sekarang saya ke Mas Janu. Tadi kan ngomong ada gerakan sedekah bahkan, gerakan sedekah sayur yang diinisiasi oleh Sayur Sleman. Ini dampaknya apa sih Mas yang sudah terlihat selama ini? Kan sudah hampir berjalan hampir 2 tahun ya ini. Ini betul. Apa Mas dampak dari sedekah sayur ini? Ya, pertama Mas Rio, sedekah sayur ini berawal September 2020 ya. Jadi artinya ketika Sayur Sleman mulai muncul bulan Mei, kami September itu mulai menggalakkan gerakan ini gitu. Nah, saat ini kami mendapatkan atau memiliki 3 daerah lokasi untuk penyaluran sedekah sayur atau Sayur Sleman Berbagi ini. 1 di kota Jogja dan 2 Kabupaten Sleman. Kita pilih daerah yang memang vulnerable atau rentan gitu. Di situ profilnya beragam, ada yang mungkin tidak punya pekerjaan, dari PKL dan lain sebagainya seperti itu. Sejauh ini ada sekitar 320 orang yang setiap minggunya itu mendapatkan paket sayur.
paket Setiap sayur minggunya ya? setiap minggunya itu. Lebih tepatnya setiap Jumat pagi. Oh, luar biasa. Karena memang Sangat kita mencari momen juga Hmm. agar orang bersemangat untuk berbagi di hari Jumat. Nah, sementara itu kemudian sebenarnya kekuatan ataupun pengaruh dari gerakan ini tidak hanya sampai di lokal saja, bahkan donaturnya datang dari luar negeri juga, Oh, Mas Masya Rio. Allah. Hmm. Luar Nah, biasa. ini kami yang salut dan juga sangat apresiasi. Beberapa kali kami kerjasama dengan perhimpunan pelajar. Hmm. Seringkali Mas Rio, satu pence ataupun koin-koin euro ataupun sterling itu tidak ternilai kalau di sana, bernilai di sana. Tapi ketika kita kumpulkan di sini sangat bernilai seperti itu. Dan itulah yang kami tangkap sebagai peluang, karena ketika saya dulu kuliah di Inggris, ada gerakan serupa yang mana namanya Coin for Indonesia waktu itu. Nah, kami pikir waktu itu juga menghimpun dari teman-teman yang di luar negeri atau sebagai diaspora, kita salurkan di sini. Hmm. Dan ketika ada, mohon maaf, ada musibah dan lain sebagainya, kita juga segera untuk membantu dengan platform Sayur Sleman Berbagi ini. Kemudian memang sementara ini adalah pedagang maupun petani yang kita libatkan itu di lokal Jogja saja. Tapi sebenarnya replikasi gerakan ini sudah cukup banyak di Indonesia. Banyak teman-teman yang akhirnya belajar di kami kemudian melaksanakan gerakan serupa, meskipun namanya beda, Mas Rio, Oke. di luar sana gitu sih, Mas Rio. Oke, jadi kalau di konteks peran Sayur Sleman dalam memberdayakan perempuan Ya. dan petani milenial itu melalui kegiatan apa sih? Bagaimana? Ya, Terus ya. di sini ada Tandu Rasa. Boleh nggak spill atau cerita Boleh. terkait dengan Tandu Rasa ini dan bagaimana pemberdayaan Ya. yang ada dilakukannya? Nah, tadi nyambung sama Pak Rohmat ini. Jadi ibaratnya gayung yang sangat bersambut ini ketika kami mendapatkan ibaratnya orang tua dengan konsep ide kami yang kami tawarkan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tandu Rasa ini adalah konsep pertanian terpadu yang memang memberdayakan 3 unsur utama, kelompok wanita tani yang mana kita ada 25 orang di Demplot ini, kemudian untuk petani milenial ada 10 orang, teman-teman yang berbaju biru tadi, kemudian ada Gapoktan itu ada 15 orang. Artinya sebenarnya peran wanita sangat penting, 50%-an sudah mendominasi program-program di Sayur Sleman, termasuk beneficiaris untuk Sayur Sleman Berbagi hampir semuanya wanita gitu, Mas Rio. 90% itu wanita. Ada sekitar 5-10 orang itu bapak-bapak karena memang sudah tidak punya istri seperti itu. Akhirnya datang setiap Jumat pagi. Kemudian di Sayur Sleman Academy juga kami selalu memberikan training ataupun pelatihan dan pembinaan di sekolah-sekolah lapang kalau kita sebut di Sleman. Itu sebagian besar misalnya budidaya sayuran maupun peternakan itu juga pesertanya wanita-wanita semua. Artinya sebenarnya wanita punya peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga terutama. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi Pak Rohmat, kalau melihat tadi penjelasan dari Mas Janu nih, sebenarnya sesuai nggak sih dengan harapan Pertamina Foundation saat wah ini Mas Janu layak atau berhak mendapatkan pendanaan dari Pertamina Foundation, Pak, di sini. Kemudian apa sih harapan ke depan terkait dengan Sayur Sleman ini, Pak Rohmat? Nah, dari parameter kompetisi, Mas Rio ya. Jadi parameter kompetisi waktu itu memang target kita sebenarnya tidak sehebat yang terjadi. Jadi ini memang sebenarnya sudah tingkat lanjut. Jadi waktu itu kita akan memulainya dari ide gagasannya anak-anak Ideation muda gitu ya, ya. ideation. Ya mereka memulai dari embrio atau mulai startup. Ya. Bisnis yang ringan dan kita akan support. Nah, ternyata ini belum ada 6 bulan, ternyata kecepatannya luar biasa, Mas Rio. Jadi ternyata sudah berdampak, sudah dapat pengakuan dari desa yang seperti tadi kita ketemu dengan Pak perangkat desa, dan juga dari penyuluh lapangan pun sudah beberapa memberikan pengakuan yang cukup di luar dugaan dari apa yang proposal dia di waktu kompetisi. Jadi ternyata teman-teman di Sayur Sleman ini telah melakukan upaya-upaya yang cepat sekali. Jadi support pendanaan yang diberikan dari Pemda, dari Pertamina ini ternyata betul-betul dimanfaatkan dan ternyata mereka bisa berjejaring terutama. Saya melihat Sayur Sleman ini kekuatan utamanya juga jejaring. Jadi tidak menutup diri, tidak puas dengan yang diperoleh, dan kita seperti yang kita lihat ternyata sekarang sudah seperti luar biasa ini memiliki laboratorium sosial besar ini menurut saya, tidak laboratorium skala uji coba tapi juga sudah bisa memproduksi. Nah,
Kita memang berharap seperti Mas Janu ya, Ya. Mas Janu ini bisa menjadi motor. Karena kita sebenarnya tujuan akhirnya itu mencetak lokal hero. Lokal hero yang produktif. Nah, mereka selain jadi panutan, jadi selain jadi panutan dari anak-anak muda, nah kita berharap ini akan kita cloning Mas Rio sebenarnya. Nanti kita akan berusaha tidak harus nyontek usahanya persis, tapi di daerah lain itu bisa memberikan semangat motivasi. Nah, sehingga untuk di PM Muda ini ekosistemnya sekarang sudah dibuat sistem jejaring ini, baik sesama dari yang leader super yang leadernya juga kita akan berusaha mencarikan mereka dengan tadi yang saya katakan stakeholder ataupun donatur ataupun investor-investor yang luar biasa. Dan kita ke depan pengennya mencetak seperti Mas Janu ini sebanyak-banyaknya Mas Rio. Oke, luar biasa Pak Roma. Jadi sebenarnya berarti dengan kata lain harapan dari Pertamina Foundation itu sudah sesuai ya, klop gitu atau malah beyond gitu ya. Nah, betul Mas Rio, tapi tentu jangan berhenti di situ. Wah, ini luar biasa. Ya, yang nggak penting. boleh berpuas diri. berarti. Jangan berpuas diri. Jadi pasti ada tahapan-tahapan yang agar lebih dari yang sekarang itulah. Oke, luar biasa. Mas Janu, Ya, serius. apakah ada strategi kolaborasi? Ya. Nah, di sini melihat bahwa ini berada di perkampungan ya, berada di Ya. di daerah yang dekat dengan masyarakat gitu. Ya. Apa sih strategi kolaborasi yang dilakukan oleh Sayur Sleman sendiri? Ya, sebenarnya kunci pertamanya di stakeholder mapping, Mas. Oke. Kami lakukan di awal gitu. Jadi kami juga sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman milenial, kemudian ada Gapok Tan KWT yang memang punya visi dan value yang sama gitu dengan kami gitu. Tanpa kami melakukan riset dulu, tapi memang sebaiknya ada riset gitu. Nah, kami stakeholder mapping mencari satu wilayah yang memang itu potensial. Karena memang mungkin saya melihat dari kacamata geografi, Mas. Oke. Jadi ada lahan, ada manusia. Ini kalau dua aspek ini kita satukan, maka akan jadi kekuatan luar biasa. Nah, kami setelah ada stakeholder mapping, lalu kita biasanya ada FGD ataupun immersion gitu, proses immersion yang kurang lebih 1-2 bulan lah untuk ibaratnya cocok-cocokan gitu, Mas. Cocok-cocokan, Nah, bener. apa toh yang ada di sini, apa yang bisa kita kerjakan nanti. Sebenarnya masalah utamanya apa yang jadi menantang di sini gitu. Waktu itu sejak bulan April 2023 itu kami selama 2-3 bulan itu banyak ngobrol. Tidak hanya FGD tapi di luar itu tidak formal yang ngopi bareng dan lain sebagainya gitu. Setelah itu baru ada ide dan akhirnya kita satukan dalam satu forum. Oh, kita bisa melakukan ini bersama gini. Menyamakan ide dan gagasan. Setelah itu kita sampaikan ke stakeholder terkait. Kula nuwun dengan pihak pemerintah, Pak, apakah memang kita bisa berkolaborasi? Apa yang bisa kita support satu sama lain gitu. Alhamdulillahnya Kelurahan Margorejo di sini sangat punya support gitu, punya dukungan yang luar biasa gitu. Duduk bersama kemudian akhirnya kita merumuskan oke, tahun ini kita punya tujuan yang sama yaitu nanti agrowisata gitu. Setelah itu memang kami meramu beberapa ide tadi dan mencari ide yang paling mudah dulu diterapkan, Mas Rio. Dengan modal yang minim tapi punya impact yang besar gitu, potensi impact yang besar. Nah, itulah yang akhirnya kita eksekusi. Dan dari beberapa ide itu coba nih yang bisa dijalankan oleh Sayur Sleman, ide yang mana, kemudian bisa kita komunikasikan dengan dinas, ide yang mana. Siapa tahu dari dinas punya program yang hampir mirip dan bisa kita sinkronkan. Nah, disitulah kami menggabungkan 5 unsur pentahelix model ini. Dari unsur pemerintah, dari unsur swasta atau industri, dari unsur akademisi, dari unsur media dan tentunya komunitas atau masyarakat seperti itu. Nah, dari situ pentahelix model ini kami sudah terapkan selama 3 tahun ini. Sudah cukup banyak itu yayasan ataupun organisasi nasional sampai internasional itu yang turut serta mendukung program-program di Sayur Sleman. Dengan kami selalu membuat satu replikasi ataupun pilot project yang baru dengan
berbasis pemberdayaan masyarakat, kemudian kita uji coba, kita laporkan, kita presentasikan atau diseminasikan, dan alhamdulillahnya itu bisa diterapkan di beberapa wilayah lainnya, bahkan di luar Jawa seperti itu. Karena kuncinya adalah setelah ada eksekusi program, ada pelaporan, transparansi, dan ada diseminasi, atau kalau kita anak muda sekarang storytellingnya biar nyampe di media sosial, Mas Rio. Wih, luar Nah, biasa. itulah kekuatan yang kita Oke, Mas, coba. biasanya kalau jalan di masyarakat itu kan selalu ada problem. Pasti. Dengan kata lain tantangan. Nah, Ya. tantangan terkait dengan teknologi Ya. kemudian tren pasar terkait dengan sayur di desa. Betul. Itu apa sih Mas? Bagaimana Ya. cara Sayur Sleman itu mengadres atau Ya. menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, ada dua pilihan Mas Rio. Yang pertama adalah ketika kita mau membuat pasar terlebih dahulu, atau kita mau testing produk terlebih dahulu, tapi nggak tahu pasarnya gitu. Biasanya paling mudah ini Pak tahu pasarnya dulu Iya. ya. Kita nyari, baru kita buat itu Betul. lebih Iya, enak tapi gitu ya. kebanyakan entrepreneur adalah membuat produk dulu. Nah, biasa ini yang ngomongnya kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, dan ini kami belajar dari tahun pertama. Kami terlalu banyak mungkin dulu produk yang kita offerkan, kita promosikan, dan sekarang ini lebih spesifik produk-produk hidroponik, Mas Rio. Karena kami percaya orang-orang dengan pola hidup yang lebih sehat dan pengen sayuran yang lebih segar itu lebih tertarik ke hidroponik. Dan segmen pasar kami memang middle up seperti itu, sesuai dengan price yang kami terapkan. Seperti produk yang di depan ini, binaan dari Tandu Rasa, sudah bisa kita rasakan bersama. Ini juga melon premium yang layak untuk masuk ke supermarket, karena memang akan menemukan di pasar yang white zone gitu, yang di zona putih gitu. Artinya mereka yang memang mampu membeli tidak akan lagi mempermasalahkan soal biaya, misalnya 35.000 per kilogram. Oke, Seperti itu. by the way ini sudah masuk di mana saja nih? Iya. Supermarket mana aja nih? Untuk Boleh cerita? yang pertama ini kami sedang uji coba dan akan kita coba koneksikan dengan teman-teman di PT Petani Milenial Sleman, Mas. Oke. Kebetulan di PT Petani Milenial saya termasuk anggota di dalamnya, itu kami juga ada korporasi di sana sebagai tempat untuk menyalurkan produk-produk teman-teman. Nah, ini akan coba kami komunikasikan dan sudah punya MOU dengan salah satu off-taker di sini, yaitu supermarket di Jogja gitu. Ada yang sudah istilahnya taken MOU, dan kami coba akan testerkan ke sana. Kalau yang kemarin sudah masuk adalah semangka. Nah, ini akan kita coba melon. Nanti siapa tahu bisa masuk juga. Dan seringkali kami mendapatkan permintaan sebenarnya dari Jakarta, Mas, yang memang banyak permintaan melon-melon khususnya di daerah Jakarta Selatan, dan semoga nanti ini bisa menjadi solusi bahwa mulai dari Tandu Rasa ini, di Demplot ini ada produksi, ada farm, kemudian kita kembangkan replikasi lebih besar, dan nanti kita siap nanti untuk menyuplai secara kontinu. Oke, luar biasa. Pak Romat, kalau melihat penjelasannya dari Mas Janu tadi, Ya. sebenarnya Pertamina kan pihak yang memberikan dukungan nih dalam hal ini. Kira-kira dampak ekonomi yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan harapan atau memang sudah sesuai dengan arah yang tepat, Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan petani di sini dan UMKM di sekitar Sleman dan bahkan di Jogja? Seperti yang sejak awal kami bangun ekosistem yang dari kompetisi ini, Mas Rio ya. Jadi proyek sosial itu memang bagaimana menangani masalah sosial di sekitarnya. Iya. Nah, dengan sesuatu yang bersifat produktif. Oke. Nah, jadi dampaknya itu memang sebenarnya target yang paling sederhana adalah pada anak mudanya sendiri, Oke. pada pengusul sendiri, pada yang leadernya. Nah, terus ukuran kedua adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Karena sebenarnya adik-adik ini ketika dalam posisi menganggur itu ya seringkali terjadi di banyak tempat membuat di masyarakat tidak inilah ya, sering dianggap membuat kegaduhan dan seterusnya. Nah, ini kita beri kegiatan proyek ini, Mas Rio. Nah, yang dilakukan Sayur Sleman ternyata sudah masuk di level yang lebih dari yang awal, sehingga ternyata bisa selain menggerakkan ekonomi secara grup, secara kelompoknya sendiri, ternyata sekarang sudah bisa mempengaruhi ibu-ibu petani-petani yang juga terlibat di kegiatan pertaniannya, dan juga ternyata mereka juga sekaligus ternyata dari laporan yang dia kirim, para petani dan sekitar ini juga menjadi media komunikasi dia ke masyarakat. Apa yang dilakukan di sini karena sangat unik dan tidak terbiasa.
Iya, jadi oleh masyarakat sini banyak cerita apa yang dilakukan oleh Mas Janu CS ini kan tidak hal yang biasa, sehingga dianggap bahasa Jawa nyeleneh, ya, nyeleneh, sehingga ini apa virus-virus kebaikan ini yang sebenarnya juga kita perlu support. Nah, jadi berikutnya ini kita akan bawa keluar tadi, tidak hanya di sekitar sini. Ketika ekspektasi kami, wah ini berarti betul-betul memiliki daya dorong yang baik terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Nah, ini juga akan kita berjejaring ini Mas Rio, dengan selain pada yang leader lain, selain terbaik karena kebetulan tahun 2023 itu ada sejumlah 57 yang leader ya, 50 yang leader, dan dengan super yang leader 97 itu, nah itu akan berjejaring terutama apa yang bisa mereka saling sinergi, simbiosis mutualismenya terjadi. Sehingga nanti kami akan memberikan support lagi yang mereka menjadi lebih dari yang ada sekarang gitulah kira-kira. Artinya berarti nanti akan ada pengembangan program dari yang ini ya Pak. Artinya mungkin nanti Mas Janu bisa jadi kayak TOT-nya, trend of trainernya gitu. Kemudian skala manfaatnya harus diluaskan, dukungan apalagi yang dibutuhkan oleh Mas Janu sendiri, seperti itu ya Pak. Betul. Jadi kita istilahnya akan mencetak agen juga ya. Jadi nanti apa yang kehebatan Mas Rio ini misalnya sekarang kan menjadi mentor juga dari teman-teman nantinya. Nah ini juga kita akan kaderisasi nih Mas Rio. Jadi kaderisasi, jadi kita akan estafetnya itu jelas ini anak muda-muda ini untuk mereka juga akan bisa menjadi mentor juga, menjadi pelatih juga, sehingga kami nanti ketika ke daerah tidak lagi sulit mencari narasumber, mencari mentor. Kalau misalnya menyebut siapa yang akan bisnis melon misalnya, sudah langsung ingat siapa itu Mas Janu CS, siapa yang punya ekosistem pertanian yang kebetulan punya masyarakatnya kuat di pertanian. Nah nanti juga sayur Sleman ini akan menjadi salah satu referensi terbaik, dan itu kita akan support pendanaan yang baik untuk hal-hal tersebut Mario. Luar biasa sekali Pak. Apa yang harus ditingkatkan kira-kira bagi sayur Sleman dan Mas Janu sendiri Pak? Kami memiliki catatan dari yang telah kita lakukan, jadi kayak tim kami yang ke sayur Sleman sudah 2-3 tim lah saya kira ya yang sudah ke sini. Itu salah satu yang kita akan beri catatan lebih dari sini adalah bagaimana membangun pasar digital. Pasar digitalnya akan ditingkatkan lagi. Bagaimana kampanyenya, bagaimana publikasinya kita akan dorong untuk sayur Sleman ini menjadi lebih lagi. Nah, kita akan coba juga melalui pameran Mas Rio. Jadi pameran ini juga selain membuka wawasan Mas Janu, sayur Sleman, jadi melalui pameran ini juga sebenarnya yang kita harapkan teman-teman nanti sudah bisa juga dia memiliki kepercayaan diri dan bisa memberikan produk-produknya di pameran itu harus seperti apa. Jadi tidak merasa mungkin kalau sudah merasa terbaik terus tertutup. Tapi melalui nanti kalau ada pameran-pameran yang akan kita dorong. Ada beberapa memang seniornya yaitu yang super yang leader itu sudah kita kirim di berbagai pameran di Jakarta dan juga di beberapa daerah di Indonesia lainnya. Nah, termasuk ini sebenarnya ada penawaran mungkin dalam waktu dekat kalau ada pameran-pameran di tingkat Asia gitu ya. Nah, sehingga mereka itu agar ngerti juga yang di negara lain ini apa yang terjadi. Iya, benar-benar. Jadi benchmarking bisa jadi benchmarking atau bisa jadi belajar di sana trennya apa sih? Betul, gitu ya. Dan bisa jejaring. Mas Janu, Mas Rio. melihat kolaborasi yang saat ini terjadi itu sudah efektif nggak sih? Sudah optimal nggak sih? Bagaimana cara sayur Sleman sendiri itu memperkuat bisnis modelnya agar kedepannya semakin sustain atau semakin memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya petani-petani yang ada di sini? Iya Mas Rio. Tentu yang pertama kami ingin lebih fokus ya Mas Rio dengan produk-produk yang menurut kami pasar atau niche-nya itu lebih spesifik saat ini. Karena belajar dari pengalaman kami di 3 tahun pertama Pak Roman dan Mas Rio itu memang tren orang akan belanja e-grocery dan lain sebagainya kami terus riset gitu, terus lakukan riset.
sehingga produk-produk yang sekarang itu lebih ke healthy lifestyle, kemudian istilahnya sesuai dengan segmen pasar kita juga sering akan adakan riset juga untuk bagaimana mengetahui tren di peminatan orang yang ingin belanja seperti itu. Kemudian yang sudah kami terapkan ini tentu kami terus evaluasi gitu. Karena seperti yang disampaikan Pak Roma tadi, jangan langsung cepat puas gitu. Karena bisa jadi ini baru awalan gitu. Network ataupun jejaring itu terus ingin kami bangun dengan, kalau saya sendiri Mas Rio memang suka untuk berteman gitu. Istilahnya ketemu orang baru, saya memastikan saya yang kenalan terlebih dahulu gitu. Sebelum disapa beliau, saya ingin kenalan terlebih dahulu. Dari situlah ingin memunculkan habit-habit itu juga ke teman-teman di tim Sayur Sleman, sehingga ketika Anda sudah di ekosistem Sayur Sleman, Anda adalah satu langkah lebih depan gitu untuk bisa memberikan contoh yang baik, terutama ketika berjejaring dan lain sebagainya. Saya sering sharing ke teman-teman, melatih mereka public speaking dan lain sebagainya, agar tidak lagi ketika ada investor hanya saya yang ditemui Pak, tapi saya sudah siap dengan tim yang nanti untuk bisa standby untuk nanti menjamu dan lain sebagainya. Nah, artinya di tahun keempat mulai wirausaha ini saya ingin tapi mulai untuk istilahnya ini regenerasi, dalam arti hal-hal yang berkaitan dengan teknis sudah mulai dihandle oleh teman-teman. Kemudian saya akan banyak membangun jejaring, kemudian membangun network yang lebih luas. Bahkan mungkin tahun kemarin itu sempat ketemu dengan teman-teman petani se-ASEAN gitu, sempat ke Korea juga dikirim untuk belajar smart farming, sehingga potensi-potensi itu yang ingin kami kembangkan dan implementasikan di piloting project seperti ini. Sehingga ibarat connecting the dots, kita menyatukan titik-titik yang di sini ada potensi, di sini ada social capital, di sini ada capital, kita satukan lewat platform Sayur Sleman. Disitulah salah satu kekuatan Sayur Sleman. Iya, Mas. Selain tadi, apa yang mau dilakukan Sayur Sleman lagi sehingga manfaat atau dampak kepada masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial dan lingkungan itu lebih besar lagi? Ya, yang pertama adalah kami ingin mereplikasi Mas Rio, mereplikasi model yang sudah diterapkan di Tandurasa ini, dengan saat ini kami sedang membangun portofolio project yang sudah kita bangun dengan support dari CSR seperti ini. Kita tawarkan di beberapa kesempatan, seperti kemarin pameran di Jogja, ada Pemkot di Kalimantan yang sudah melirik juga. Rata-rata adalah keluhan yang sering kami terima atau tangkap adalah di alokasi dana desa itu yang banyak gak terserap Mas Rio. Padahal itu sebenarnya 20% anggaran desa itu sebenarnya bisa diterapkan untuk model pertanian terpadu seperti ini Pak. Dan ini yang sudah dimulai di Margorejo gitu. Pemimpin di desa sudah punya komitmen untuk betul-betul melibatkan teman-teman petani milenial, memberi ruang, dan bahkan area ini sudah diserahkan tanpa membayar gitu untuk oleh pemerintah untuk teman-teman petani milenial dan Gapoktan dan juga KWT. Sehingga cerita baik ini yang ingin kami bawa ketika kami ketemu orang baru. Dan apakah menerima dengan model seperti itu? Kalau iya, ayo kita diskusi lebih lanjut seperti itu. Nah, harapannya replikasi Mas Rio. Kemudian yang kedua adalah kita juga ingin scaling up ke B2B Mas Rio, yang mana B2B ini kami percaya potensinya selalu besar. Selagi orang butuh makan, sektor ini terus akan berkembang di sektor pangan. Dan memang kami berawal dari Jogja, tetapi meskipun area Jogja itu hanya 4 kabupaten 1 kota, tapi kami punya mimpi untuk model bisnis ini bisa direplikasi di daerah lain. Terutama target kami adalah daerah-daerah luar Mas Rio. Bukan lagi hanya yang Jakarta sentris atau Bandung sentris atau Bali sentris, tapi di Kalimantan, di Sulawesi, yang mana teman-teman di sana itu sering mengeluhkan, Mas, dibuat Sayur Sleman di sini, nanti saya bantu. Saya coba yang jadi tim awalnya, oke Mas, tapi tolong ditunggu dulu ini ya. Kami yakin meluncurkan satu program yang tahun 2024 ini nanti bisa memfollow up ide-ide teman-teman di daerah seperti itu. Jadi Tandurasa Pertanian Terpadu Rakyat Sleman. Jadi kalau nanti di daerah lain bukan itu namanya berarti? Namanya Tandurasa tapi rakyat Indonesia. Mas. Luar biasa, keren. Pak Rahmat, melihat pola yang dilakukan oleh Sayur Sleman melalui program Tandurasanya sendiri, sebenarnya Pak, Bapak melihatnya bahwa apakah sudah memprediksi gitu ya, Pertamina Foundation sendiri itu melihat akan ada
titik atau milestone kegagalan di sini. A bisa jadi sukses apabila ini. Itu apakah memang sudah terprediksi berdasarkan karena banyak banget kan dalam hal ini binaan Pertamina Foundation itu seperti apa, Pak? Ya. Jika Mas Janu jangan kayak gitu, apa berat kayak gitu nggak sih atau terserah aja gitu. Yang penting bermanfaat gitu atau gimana nih Pak Rawat? Jadi di tingkat kami di manajemennya Pemuda ini Mas Rio, kami memang juga menerapkan ada sistem monitoring berbasis digital juga, sehingga kami memberikan rambu-rambu ya. Jadi rambu-rambu manajerialnya. Jadi ada Mas, misalnya nanti ada kategori gitu ceritanya Mas Rio. Apakah seberapa yang dilakukan oleh teman-teman binaan ini. Jadi nanti ada sinyal loh, ini kok temennya sudah sampai ini kok masih di sini misalnya. Sehingga kayak yang dilakukan oleh Sayur Sleman misalnya, oh ini sudah di track yang benar. Nah, tentang mitigasi itu kami memang ada inkubasinya Mas Rio ya. Kami juga ada semacam kegiatan konsultasinya, teman-teman ini berdiskusi dengan beberapa yang kita pandang memiliki pengalaman. Nah, di situ diberikan pemahaman-pemahaman. Jadi misalnya waktu itu tentang yang paling dasar itu adalah dasar manajemen proyek sosial. Nah, itu risiko ataupun potensi yang kira-kira berpotensi menggagalkan untuk berlanjut itu, misalnya ada beberapa diberi catatan itu. Nah, sehingga teman-teman harus mematuhi itu. Jadi ada dibuat parameter-parameter dan dikuantifikasi sehingga di kami ada penjumlahan jika teman-teman ini sudah sampai titik-titik angka yang sinyal-sinyal ini ya kita akan monep sedang langsung ataupun ya bahkan ada yang surat cinta ya dari teman-teman diberi peringatan, diberi surat kasih sayang. Nah, seperti itu. Dan juga memang apresiasi sebaliknya. Jadi kita berikan apresiasi pada teman-teman dan bagi yang sudah apresiasinya lebih Mas Rio, itu kita jadikan ya narasumber di berbagai kesempatan. Kita undang untuk menyampaikan praktek baiknya dan menularkan ilmunya. Ini jadi setiap momen-momen ada semacam talk show, launching acara, pasti kita hadirkan mereka-mereka yang terbaik, sehingga di situ kami merasa agar teman-teman ini memiliki kepercayaan diri dan yang telah dilakukan dapat pengakuan. Luar biasa sekali. Mas Janu. Iya, Mas Rio. Sayur Sleman sudah berdiri berarti sekitar 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Sudah untung gak sih? Alhamdulillah sudah Mas. Nah, wah keren banget ini dalam hal ini. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Boleh nggak sharing tips atau kunci sukses bagaimana 3 tahun sudah BEB bahkan sudah menguntungkan? Iya, sebenarnya untuk entrepreneur muda ataupun wirausaha muda itu seringkali merasa takut ya Mas Rio untuk mencoba. Tentu saya juga melihat saya salah satu orang yang mungkin take a risk ya, sering mengambil risiko cukup besar dan itulah yang dimiliki teman-teman entrepreneur. Tapi ketika memang sudah menceburkan di bisnis ataupun wirausaha sosial entrepreneur, sociopreneur seperti itu, maka saya berpikir untuk running bisnis ini harus ada profit dan juga benefit gitu. Inilah yang perlu seimbang dan kalau bisa profitnya lebih banyak pasti gitu untuk operasional dan lain sebagainya. Yang pertama adalah jangan merasa takut untuk mencoba menginovasi produk karena kita tidak tahu kalau tidak dites ke pasar nggak tahu itu cocok atau tidak. Kemudian yang kedua adalah memiliki mentor, itu yang paling penting. Seringkali seorang entrepreneur wirausaha itu kehilangan arah karena tidak dibarengi oleh bimbingan dengan mentor. Dia merasa sendiri. Founder is alone gitu. It's not. We are together gitu. Kita bisa bersama dan kita bisa bertahan, kita bisa berkembang kalau kita punya guru, punya teman-teman yang bisa sharing dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini di skalanya seorang founder ataupun inisiator itu yang ketiga adalah jangan cepat merasa puas dan teruslah untuk belajar. Being a long life learner, menjadi pembelajar sejati. Kalau misalnya gagal, refleksi, evaluasi dan perbaiki gitu. Itu prinsip saya. Dan sejauh ini alhamdulillah kami bersyukur sampai sekarang dengan model e-grocery atau e-commerce itu masih bisa survive dan bertahan dan semakin banyak mungkin impact sosial yang kita berikan tapi juga alhamdulillah bisa profit seperti itu. Nah, sementara teman-teman yang mungkin dengan bisnis model yang sama itu
tidak sedikit yang sudah gulung tikar, Mas Rio. Oh, Nah, oke. karena mungkin salah satunya adalah kehilangan unique selling proposition. Itu yang paling penting ketika kita belajar di model bisnis kanvas ya. Jadi sisi unik apa yang menurut Anda bisa mempertahankan bisnis kita, dan itu bisa menjadi value yang akan dibawa oleh seorang founder dan juga usahanya. Nah, inilah menurut saya fundamental bisnis yang saya dapatkan di salah satu mentoring dengan coach, dan dari situ pertemuan dengan beliau menyadarkan bahwa untuk bisa scale up bisnisnya maka dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah jangan pernah merasa puas ataupun harus terus belajar, kemudian jangan pernah takut untuk mencoba, dan teruslah memiliki mentor ataupun circle yang positif untuk bisa terus berkembang. Wah, luar biasa. Saya menggarisbawahi beberapa. Mulailah gitu ya, jangan Ya. pernah takut untuk memulai gitu ya. iya. Harus ada inovasi gitu ya. Jangan takut gagal gitu ya. Inovasi dan perlu mentor. Ya, Ya. gitu luar biasa. Akan menyadarkan kalau ada yang salah dibalikin. Betul, ya. Kalau ada yang motivasinya mulai turun Ya. dicas lagi dan lain sebagainya. Ya. Yang itu bisa mendorong atau mempertahankan keberlanjutan dari bisnis itu sendiri Ya. gitu ya. Pak Rahmat, Bapak kan sudah menggawangi nih Pak, banyak social entrepreneur yang ada, bahkan anak-anak muda. Pak, berikan tips kepada kami gitu ya, sharing-sharing, apa sih Pak tips agar sebuah proyek sosial, sebuah social entrepreneur itu bisa survive, bahkan bisa profit dan berkelanjutan Pak? Ya, ini memang hal tantangan terberat dari program Pemuda, yaitu untuk proyek sosial anak muda ya. Jadi pengalaman kami selama 4 tahun ini, Mas Rio, kami telah lebih 200-an menjaring ya. Tentu ada beberapa yang gagal, pasti ada, tapi yang berhasil juga lebih banyak. Lebih dari 80% yang berhasil. Nah, dari situ ada beberapa hal Mas Rio yang ternyata yang membuat kenapa anak muda ini bisnisnya gampang tumbang dan kenapa ada yang bisa berlanjut. Pertama adalah tentang fokus. Oke. Nah, beberapa anak muda memang awalnya menanjak tapi tidak fokus lagi. Jadi gampang tergiur menambah atau unit bisnisnya dikembangkan dengan tidak satu lagi gitu loh. Contohnya tidak fokus, sehingga hal yang telah membuat dia menanjak tadi menjadi justru gagal karena dia membuka cabang-cabang baru yang terlihat akan juga besar, tapi ternyata malah membuat bisnis utamanya menjadi kalang kabut. Itu yang pertama, jadi tidak fokus. Hilang fokus ya berarti kan? Ya, artinya tergiur atau apa ya, tergiur dari isu-isu bisnis yang lebih menjanjikan. Nah, Bukan kayak lagunya Bang Haji kan, darah muda gitu ya. Oke. Yang Ya. kedua komitmen. Oke. Jadi anak-anak muda ini seringkali menomorduakan bisnisnya dan mendapat sesuatu yang memenuhi hobi ataupun kesenangan sesaat. Ini seringkali, jadi bisnis itu tetap harus konsisten dan komit ya, tapi ini tidak ditinggal apa. Nah, dijeda sehingga bisnisnya itu menjadi juga tidak berkembang dan mati. Yang ketiga, mereka menutup diri. Oke. Nah, ini ada. Jadi bisnisnya akhirnya jadi hidup segan mati tanda. Tumbuh tapi tidak bisa cepat. Nah, dia tidak membuka bagaimana komunikasi dengan berjaring dengan stakeholder yang lain, tidak berusaha melihat kompetitornya terbuka ke sana sehingga tahu apa yang terjadi. Tapi dia hanya menjalankan seolah-olah seperti ya autis gitu ya. Nah, ini ternyata juga faktor ketiga yang sangat luar biasa membuat usahanya susah berkembang. Dan yang terakhir, menurut kami, kajian kami yang luar biasa keempat ini adalah anak-anak muda ini ketika mendesain kegiatan, itu cenderung produk-produk yang sudah ada di pasar banyak. Dia nyontek atau membawa dari seolah-olah karena di daerahnya belum ada, dibawa ke daerahnya yang di situ terlihat baru. Nah, ketika naik ternyata itu sulit bersaing dengan yang ada di tempat lain Yang tersebut. sudah existing ya. Nah, jadi teori ATM-nya cuma plek ketiplek gitu ya. betul.
seharusnya ternyata yang banyak berhasil ya seperti Saya Sleman itu adalah mengangkat kearifan lokal. Oke, Indonesia itu pertanian, tapi di sini punya unik apa? Petaninya apa? Produk apa? Sehingga atau metodenya apa? Jadi hal-hal yang tidak terlihat modern pun ketika itu dimasukkan di bisnisnya justru itu membuat bisnis itu bisa malah mendapat perhatian dari pihak lain. Tapi ketika produk-produk yang sudah umum di pasaran itu, nah ternyata malah terlihat ini nanti masih ikut populer. Nah ternyata juga malah dia kalah bersaing sendiri dengan yang mereka pemain-pemain lama yang sudah main di situ seperti itu. Jadi ada 4 itu kira-kira Mas Rio. Oke, berarti 4 tadi yang pertama adalah bagaimana terkait dengan fokus. Jadi seorang social entrepreneur gitu ya, seorang pengusaha itu harus fokus gitu ya. Fokus apa dampak yang ingin dicapai, kemudian keberlanjutan dari usahanya tetap harus terjaga. Betul. Yang kedua harus ada komitmen di sini. Ya komitmen ini berarti tadi Pak Rahmat menyampaikan bahwa komitmen akan proyeknya, komitmen akan usahanya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga jangan menutup diri. Nah ini karena pentingnya networking, pentingnya relasi gitu ya untuk mempertahankan atau memperluas bisnis. Mas Jano tadi juga menyampaikan hal yang sama. Dan yang keempat mungkin adanya harus ada produk yang original, nggak boleh ngopi kearifan gitu ya, lokal dengan menggunakan konteks malu. lokal, kearifan lokal itu nggak malu ya dalam hal ini. Tidak harus ke Inggris-Inggrisan, nggak harus ke Eropa-Eropaan. Malah potensi lokal aja bisa mendunia gitu ya. Betul. Nah, luar biasa sekali. Ini adalah sesi yang sangat luar biasa. Bagaimana sayur Sleman yang berada di Sleman di lokasi yang seperti bisa kita lihat bersama ini dapat memberdayakan petani, dapat memberdayakan anak-anak muda dan dapat memberdayakan ibu-ibu yang berada di desa. Artinya sebuah proyek sosial mulai dari desa dapat mengangkat martabat, memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Luar biasa sekali. Inovasi dari Mas Jano Muhammad ini mengingatkan kita, mulai dari hal kecil, melakukan pertanian terintegrasi yang bermula dari proyek sosial yang didukung oleh Pertamina Foundation. Melalui sosial media Instagram telah mendorong perubahan perilaku, perubahan metode pertanian berkelanjutan yang dilakukan saat ini menjadi terintegrasi dan menjadi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertanian lokal di masyarakat Sleman, Yogyakarta, dan sekitarnya. Dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, tentunya kita lihat bahwa sayur Sleman jelas dapat memperkuat integrasi antara aspek tata kelola, sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam model bisnisnya untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Semoga langkah yang diayunkan Mas Jano ini menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua untuk terus bergerak, melahirkan dampak positif di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Jano Muhammad, Pak Rohmat atas inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Semoga sahabat dampak semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil inspirasi apa yang dilakukan oleh Mas Jano dan apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina Foundation. Tentunya lihat informasi, lihat IG websitenya Pertamina Foundation karena bulan April nanti akan dibuka program selanjutnya. Baik itu PF Muda maupun PF Sen ya Pak Rohmat, luar biasa. Baik itu nanti ada program-program lainnya. So, lihat sosial media dari Pertamina Foundation dan tentu follow, like, dan promote dalam hal ini IG-nya Tandur Rasa dan Sayur Sleman. Saya Rio Zakarias pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam berkelanjutan. Impacto, inspirasi program keberlanjutan di Indonesia.